Janganlah mengaku NU dan jangan mengaku santri. Karena tidak lain, kalau kita buka buku sejarah siapa yang berjuang, hampir di setiap daerah kabupaten ditemukan di situ ada Hizbullah dan pasukan-pasukan Sabilillah. Siapa itu pasukan Hizbullah dan Sabilillah? Pasukan Hizbullah dan Sabilillah itu yang malamnya ngaji pada Pak Kiai, siangnya mereka menjadi pasukan. Pada saatnya menghadapi penjajah Belanda, guru-guru kita juga yang nyambung dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda adalah pimpinan angkatan umat Islam di Indonesia yang pergerakannya sama dengan Hizbullah. Wilayah kekuasaannya itu dari semenjak Gombong sampai Purworejo. Belanda tidak akan berani lewat Kebumen, Purworejo kalau sendirian pakai mobil, harus konvoi. Betapa kuatnya kekuatan kiai, kekuatan santri. Kenapa demikian? Karena kita mensyukuri alhamdulillah Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan pemahaman agama yang luar biasa, sehingga kita diwarisi jiwa patriotisme, sehingga memandang bahwa tanah dan air adalah sajadah bagi kita untuk memanifestasikan keagamaan kita, keislaman kita. Saudara-saudara yang saya hormati, bagi kita mengenang kemerdekaan adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan juga nyawa. Dalam agama kita meyakini bahwa kematian satu ulama itu sama artinya dengan runtuhnya dunia dan isinya. Sedang menuju kemerdekaan Republik Indonesia, entah berapa puluh ribu nyawa para kiai, para ulama yang meninggal. Hingga pada masa kemerdekaan, di tiap daerah, di mana ada pejuang, di situ adalah para kiai. Ini penting saya sampaikan kepada kita para santri, yang mengaku santri, yang mengaku NU, karena kita mewarisi jiwa pejuang. Maka bila kita tidak berkomitmen untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita jangan mengaku sebagai bangsa Indonesia, jangan mengaku sebagai santri, jangan mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Bahwa apa yang harus diisi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka mari kita yang ngaji nahwu, ayolah lebih tekun, lebih giat. Yang ngaji kitab alat lebih tekun, lebih giat. Supaya apa? Supaya menjadi kiai, yang menjadi ustadz, menjadi ulama ke depan adalah orang-orang yang mengerti nasionalisme, orang-orang yang mengerti bagaimana sejarah Indonesia didirikan. Karena ini bahaya. Kalau yang pinter ngaji adalah orang-orang kelompok-kelompok yang justru hanya pinter mengaku-ngaku. Yang akhir-akhir ini mulai banyak orang mengaku-ngaku. Dulu yang memerdekakan, dulu yang ini adalah kelompok kami dulu. Sehingga melupakan jasa-jasanya santri Wali Songo. Oleh karena itu, yang pinter matematika harus kita, bangsa Indonesia yang mengerti perjuangan. Yang pinter bahasa harus kita, yang mengerti perjuangan bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa tampil dalam kancah nasional dan juga kita bisa aktif dalam upaya perjuangan memerdekakan manusia yang seutuhnya di dunia. Yang pinter teknologi juga harus kita, yang mengerti nasionalisme, yang mengerti bagaimana dulu para pejuang yang meneteskan darah, yang mengorbankan nyawa. Sehingga kalau teknologi dipegang oleh orang-orang yang punya jiwa nasionalisme dan patriotisme, maka Indonesia yang begitu besar akan bisa diselamatkan, bahkan akan memberikan manfaat kepada tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan kepada dunia. Saudara-saudara para hadirin, tamu undangan yang saya hormati,
Coba kita lihat, Indonesia ini tidak seperti negara-negara lain yang luasnya hanya sekabupaten Cilacap atau Banyumas. Negara lain hanya seluas Jawa Tengah. Negara lain hanya seluas Pulau Jawa, itu udah negara yang besar. Sedang negara kita itu adalah Jawa yang luasnya entah berapa puluh kali lipat dari Brunei Darussalam, yang jauh lebih luas dari Malaysia. Sedang negara kita adalah Sulawesi, Kalimantan, Papua yang begitu besar. Kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin saja masing-masing bisa merdeka menjadi negara-negara yang kecil-kecil. Tapi bagaimana pada akhirnya perjuangan yang mengorbankan jiwa, raga, akhirnya semuanya disatukan menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangat disesalkan manakala ada orang yang tidak bisa menghargai terhadap arti kemerdekaan. Karena arti kemerdekaan adalah sebagaimana kita menyaksikan susahnya adik-adik ini, bagaimana berproses dalam paskibraka. Karena itulah sang saka merah putih, yaitulah bendera merah putih. Bendera yang dikibarkan dengan tetesan air mata, dengan keringat darah, dengan nyawa. Maka setiap kita bangsa Indonesia, setiap kita para santri, setiap kita warga pesawahan jelas Pak. Bapak saya waktu masih mondok saja sudah dipanggil oleh Belanda waktu di Kediri. Mbah Ilyas 2 kali dipanggil sama Belanda, sekali dipanggil sama Jepang, dan diancam akan dibumi hanguskan kalau tidak datang. Putra mantunya Mbah Ilyas bahkan dibunuh oleh Jepang. Artinya apa? Kita mewarisi jiwa pejuang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Merdeka! 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 Demikian, mudah-mudahan kita, generasi muda kita, anak-anak kita, harus terus kita kobarkan jiwa nasionalisme. Hari ini, ayolah YouTube-nya memutar lagu kebangsaan, lagu wajib nasional untuk anak-anak kita. Sambil kita bercerita tentang perjuangan itu. Kalau tidak, bagaimana nasib anak-anak kita? Jangan sampai mengira bahwa kemerdekaan itu tidak ada artinya apa-apa. Merdeka kayak gini, tidak merdeka kayak gini. Jangan sampai. Kita bisa seperti ini karena kita merdeka. Umat Islam bisa punya madrasah dari MI, TK, RA, MTS, Madrasah Aliyah. Sebegitu banyak hari ini, itu karena kita merdeka. Pondok pesantren sekarang bisa berkembang di mana-mana. Banyak santri bisa bebas beraktivitas. Itu juga karena kita merdeka. Tanpa kemerdekaan, kita tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Fenomena seperti ini memperingati kemerdekaan itu juga tidak ditemukan di negara-negara yang lain yang tidak merasakan perjuangan merebut kemerdekaan. Banyak negara yang kemerdekaannya itu diberi hadiah dari penjajah. Tapi kita bukan hadiah, kita berdarah-darah. Bahkan setelah kita menyatakan kemerdekaannya, penjajah masih datang, bahkan membawa sekutu
membawa kekuatan yang luar biasa. Hampir-hampir masyarakat Indonesia itu merasa panik karena yang datang itu Belanda ditambah Inggris dan pasukan-pasukan yang lain. Tapi apa adik-adik tahu siapa yang berkorban di sana? Siapa yang menggerakkan 10 November? Yang menggerakkan 10 November adalah kiai-kiai pondok pesantren. Dan itu nyata, itu tertulis. Baik tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dan tertulis dalam sejarah. Bahkan yang naik merobek benderanya Belanda adalah seorang santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang memimpin pasukan adalah dan menentukan strategi peperangan adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Yang meledakkan mobilnya si Malabi itu juga adalah santri. Mohon maaf, tentara saat itu belum banyak. Karena tentara juga adalah Hizbullah waktu itu. Oleh karena itu sekali lagi, hanya mengajak kepada panjenengan semuanya. Ayo, wariskan jiwa patriotisme, nasionalisme, keperwiraan kita sebagai seorang santri kepada anak-anak muda kita, kepada generasi kita. Merdeka! Merdeka! Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.